Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya, Ibu Dinianti, mata pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabarnya siswa-siswa? Masih semangat ya? Kita belajar di rumah. Materi hari ini adalah bab yang kedua, kehidupan manusia dan hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Baik, kita mulai. Ya. Ini zaman prasejarah atau zaman praaksara. Kenapa disebut prasejarah atau praaksara? Pada zaman ini manusia belum mengenal tulisan dan belum ditemukannya tulisan pada zaman itu. Nah, zaman sebelum ditemukannya tulisan ini ialah kehidupan pada masa praaksara diketahui dari benda peninggalan pada manusia zaman itu. Nah, tahun berapa kira-kira tahun itu? Masih belum diketahui karena kita hanya melihat dari benda peninggalan manusia saat itu. Di Indonesia sendiri, zaman praaksara dimulai sejak ditemukannya fosil manusia praaksara. Oke. Nah, untuk mengenal manusia praaksara di Indonesia yang pertama adalah, perhatikan namanya ya. 1. Meganthropus paleojavanicus. Nah, sudah pernah mendengar namanya Meganthropus? Ya, Meganthropus itu adalah mega, besar atau raksasa, anthropus manusia, paleo itu tua, javanicus berasal dari Jawa. Jadi, Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa tertua dari Jawa. Yang kedua, fosil yang ditemukan adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus, titiknya adalah kera, anthropus manusia. Jadi Pithecanthropus adalah manusia kera. Jangan dibayangkan ya kalau manusia sama dengan kera. Di sini adalah fosilnya. Yang ketiga adalah Homo sapien. Nah, Homo sapien ini adalah manusia yang paling mendekati manusia sempurna seperti kita ini. Ya, cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kayak sampean. Jadi kesimpulannya, semakin tua jenis manusia praaksara, maka peralatannya juga semakin sederhana yang digunakan dalam kehidupan manusia praaksara. Berikutnya, dari hasil penelitian para ahli, berdasarkan hasil kebudayaan manusia praaksara, zaman praaksara itu dibagi menjadi 2, zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu ini dibagi lagi menjadi 3 zaman berdasarkan peralatan yang digunakan. Yang pertama, Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, dan yang ketiga Neolitikum. Ini zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum adalah zaman di mana manusia masih menggunakan alat-alat batu yang masih kasar. Batunya masih belum diasah. Kemudian corak kehidupannya food gathering atau mengumpulkan makanan. Dan yang ketiga, nomaden, hidupnya berpindah-pindah, masih belum tinggal menetap di rumah seperti manusia modern. Manusia pendukung pada zaman ini adalah ada manusia Pithecanthropus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo wajakensis dan Homo soloensis. Hasil peralatannya kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat dari tulang binatang, dan flex untuk mengupas makanan. Jadi semuanya masih dilakukan manual. Nanti ada gambarnya. Kemudian zaman Mesolitikum, zaman Madya.
Orang-orang pada zaman Mesolitikum masih nomaden dan masih melakukan food gathering. Bukti berikutnya yaitu ditemukannya lukisan di Gua Leang, Sulawesi Selatan. Alat yang dihasilkan juga masih sama, kurang lebih dengan Paleolitikum, masih menggunakan alat-alat dari batu yang kasar. Ya, ada batu penggiling yang ditemukan di Gua Lawa, Ponorogo. Alat-alat zaman Mesolitikum ini masih menggunakan kapak genggam, fleks, mata panah, dan tulang hewan untuk berburu. Ya, ini zaman Neolitikum, zaman batu baru. Alat-alat batu yang digunakan sudah diasah sedemikian rupa sehingga halus dan indah, juga lebih tajam. Jadi kalau untuk memotong kulit binatang sudah tinggal sekali sayat. Berikutnya adalah food producing. Manusia pada zaman Neolitikum sudah bisa memproduksi makanannya sendiri. Mereka sudah bisa bercocok tanam, beternak, juga tinggal menetap dan menggunakan pakaian dari kulit kayu. Sudah mampu menggunakan perhiasan sebagai menambah keindahan pada dirinya, menggunakan kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, ini adalah peralatan yang digunakan oleh manusia praaksara. Perhatikan ya, kira-kira adakah alat-alat di samping saya ini yang masih kita gunakan untuk saat ini? Nah, itu ada fleks, kapak perimbas, itu dulu fungsinya untuk mengupas makanan, untuk memotong daging buruan, dan alat tulang dari binatang. Kalau seandainya saat ini kita masih menggunakan alat-alat ini, kira-kira bisa tidak ya kita menggunakannya? Ya, ini ada sistem kepercayaan manusia praaksara, ada animisme dan dinamisme. Animisme sendiri adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan roh itu juga mendiami benda-benda yang tidak hidup, misalnya batu besar, pohon besar. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap adanya kekuatan goib yang terdapat pada benda-benda tertentu, termasuk gunung, jimat, batu, dan pohon yang besar. Sudah bisa membedakan arti animisme dan dinamisme? Berikutnya, jadi ketika manusia sudah semakin pandai, mereka mulai menyadari ada kekuatan alam yang lebih besar dari kekuatan manusia, sehingga timbullah kepercayaan pada alam sekitarnya yang tampak pada tradisi Megalitikum berikut ini. Oke, perhatikan ya gambarnya. Ya, ini kebudayaan Megalitikum. Apa itu Megalitikum? Megalitikum, mega itu besar, litikum adalah zaman batu. Jadi Megalitikum itu zaman batu besar, merupakan hasil dari berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Semua alat yang dihasilkan di sini adalah batu besar. Ya, ini ada menhir, dolmen, sarkofagus atau peti mati dari batu, punden berunda, kubur batu, dan arca. Ya, ini gambarnya. Ini kubur batu. Kira-kira ada tidak ya yang masih kita gunakan sampai saat ini? Ya, itu punden berunda. Oke, ada dolmen untuk meletakkan sesaji di atas meja. Ya, berikutnya. Nah, ini zaman logam. Pada zaman ini manusia praaksara sudah dapat mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diperlukan. Nah, contohnya, zaman logam sendiri dibagi menjadi dua, zaman besi dan zaman perunggu. Dari zaman besi, alat-alat yang dihasilkan adalah mata pisau, mata sabit, mata pedang, dan cangkul. Atau besi-besi yang kita gunakan saat ini adalah yang dulu mereka gunakan. Berikutnya perunggu. Oke, ini adalah peninggalan zaman logam. Silahkan diperhatikan. Kira-kira ada tidak ya yang masih kita gunakan? Nah, sudah sampai penutup. Berikut ini adalah manusia praaksara yang peninggalannya itu masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, ini ya cobek, ini peninggalan manusia praaksara. Dan yang kedua itu situs peninggalan Megalitikum yang sampai sekarang masih kita jumpai. Ya, baik, terima kasih siswa-siswa.
Akhirnya pembelajaran pada materi ini selesai. Untuk lebih lengkapnya, silakan akses materi dan tugasnya melalui link www.elingo.smkwalisongo2gempol school.id. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.